Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai puncak pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Syekh Al-Alim Al-Allamah Bapak Ki Haji Khalisuddin Yusa. Kepadanya wa ila samahatihi falyatafaddal mashkura. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad kana Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Mukarramun, para alim ulama, Bapak Ki Haji Gus Arifin, Allah fi kulli hayati, Gus Tahir, Ketua NU dan sekretarisnya, Kiai Zahir, segenap asatid, Bapak Lurah, Bapak Polisi, Ketua DKM kita, Bapak Puji, segenap ikhwan dari NU, Tangsel dan kawan-kawan dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jamaah Masjid Baitur Rahman di Dura sini, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Ada makalah yang mengatakan An-Nabiyuna li ummatihil atiyah wa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ummatihil hadiyah. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat-umatnya sebagai sedekahnya Allah, pemberiannya Allah kepada umat-umat, dan itu tanggung jawab Allah untuk berikan hidayah kepada mereka. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai hadiah bagi umatnya. Kalau ibu-ibu, saya tanya, pilih sedekah atau pilih hadiah, Bu? Bu? Ibu jawab, Bu. Pilih sedekah atau pilih hadiah? Sedekah katanya. Kalau bapak-bapak pilih sedekah atau pilih hadiah? Ya? Kalau bapak-bapak pilih sedekah atau pilih hadiah? Hadiah. Kalau sedekah itu, Bu, lil muhtajin, untuk orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan, fuqara, masakin, anak yatim, itu sedekah. Tapi kalau hadiah lil mahbub, untuk orang yang dicintai. Kira-kira ibu suka sedekah atau suka hadiah, Bu? Nggak pada jawab. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk umatnya sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Nabi dicintai, umat Muhammad juga dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dicintai oleh Allah lebih daripada umat-umat zaman dahulu. Ya, Allah mencintai kita dengan label kenabiannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
yang Allah kok cuma dikit. Itu karena udah siang. Udah siang, udah tinggal doanya itu. Ustaz datangnya pagi, ditaruh di paling akhir ya. Ustaz Zahir itu luar biasa, nyuruh saya datang jam 8 loh Pak. Jam 8 suruh datang. Naiknya jam 11 nih. Padahal tadi pagi ada acara, habis ini saya ditunggu di Republika. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Kalau nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk umatnya. Tapi Nabi diutus untuk semesta alam, rahmatnya untuk semua manusia, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan mendapatkan rahmat atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kalau rahmat bagi mukminin mukminat, muslimin muslimat jelas. Tapi bagaimana rahmat untuk orang kafir juga? Bagaimana rahmat untuk orang musyrik munafik juga? Ini letaknya. Umat zaman dahulu, umatnya Nabi Nuh, begitu dia berdosa dikaramkan oleh Allah. Doanya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Lut yang berdosa dihujani batu, angin puting beliung, halilintar menyambar, bumi diangkat lalu dibalik. Habis umat yang berdosa termasuk istrinya. Umatnya Nabi Shu'aib begitu juga dihancurkan. Umatnya Nabi Daud, Bapak tahu? Umatnya Nabi Daud disiksa oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Daud ketika hari Sabat atau hari Jumat kita suruh datang Jumatan malah mancing. Malah mancing. Karena dia mancing gak mau Jumatan, Nabi Daud mengatakan kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Seketika jadi monyet. Halo, di sini ada yang suka mancing hari Jumat? Pak Lurah, ada warganya yang suka mancing hari Jumat? Hakikatnya kalau dia hadir di umatnya Nabi Daud, jadi monyet-monyet mereka. Umatnya Nabi Nuh yang gak mau beriman, umatnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan amoral, umatnya Nabi Shu'aib yang suka ngurangi timbangan. Di Jakarta dan sekitarnya, di Tangsel ini kira-kira ada apa enggak? Ada apa enggak? Umatnya Nabi Lut ada apa enggak, Bu? Banyak. Tapi kok aman? Bahkan katanya ada hotel khusus loh. Umatnya Nabi Daud itu, umatnya Nabi Lut itu di Jakarta ada hotel khusus katanya. A'udzubillah. Kok aman? Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang mohon kepada Allah umat ini jangan diazab, sehingga Allah menunda azabnya sampai hari kiamat. Nabi Muhammad pernah salat sepanjang malam, Pak. Bu, doanya itu atau bacaan ayatnya itu diulang-ulang, itu sepotong ayat, bukan seluruh ayat, sepotong ayat. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, jika kau ingin mengazab orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Jika kau mengampuni mereka, kau maha mulia, maha bijaksana. Sepanjang malam Nabi itu membaca ayatnya, sepotong itu diulang-ulang. Sampai Allah bertanya, Jibril tolong tanyakan kepada Muhammad, maksudnya apa? Maksudnya apa Muhammad sepanjang malam hanya baca sepotong ayat itu? Selidik punya selidik Rasul ingin Yahudi, Nasrani, orang musyrik semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Sepi. Allah.
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah tidak akan menghadap orang-orang musyrik kafirin semua kalau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nih Bu, kalau kita maulid, baca rawi, baca tiba, tadi yang dibaca begitu bagus, seragamnya bagus, ibunya cantik-cantik, salatnya menarik, subhanallah. Ini komplek Fidora ini luar biasa ini. Amin ya Rabbal. Bu, latihan berapa lama tuh? Latihan berapa lama? Ibu kalau mau saya undang Bu. Saya undang besok tanggal 21 ada lomba baca salawat. Pesertanya sudah ada 15 grup ya di majelis taklim saya, namanya majelis taklim majelis zikir Asmaul Husna. Jamnya kira-kira 700 sampai 1000 di Karangtengah. Ya Ibu kalau mau daftar silahkan, hadiahnya umroh, ditunggu di Mekah. Umroh ditunggu di Mekah jadi ringan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita baca salawat, insya Allah Rasul, minimal doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Ada sebuah tafsir yang sangat indah ketika memaknai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada sebuah rahasia sehingga ketika ditanya Rasul ditanya, kenapa Allah bersalawat? Kenapa mereka bersalawat? Apa makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Rasul mengatakan, dzalika min ilmil maknun. Itu adalah bagian dari ilmu maknun. Kalau ilmu maknun itu kalau kita bahasakan secara sekarang, salawat adalah master web. Apa? Master webnya. Bagaimana itu? Ketika orang baca salawat, minimal Allah mengirimkan malaikat dua. Yang pertama menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat Fidora telah membaca salat kepadamu ya Rasulullah. Jadi tadi yang baca salat itu dikenal sama Rasulullah, wanitanya juga dikenal semuanya. Oh yang amin cuma MC-nya, amin ya Rabbal. Yang satunya memohonkan ampun kepada Allah, sementara Allah juga sudah berjanji, siapa yang baca salat sekali, Allah membalasnya dengan 10 kali salawat. Alhamdulillah. Ya. Orang NU kental dengan ajaran-ajaran seperti ini. Mau rajin baca salawat, sehingga macam-macam salawat itu ada di NU. Ada namanya salat tafrijiyah, nariyah. Ada salawat badar. Tadi kan belum dibacain salat badar tadi, Kiai Zahir. Ada salat macam-macam, salat Fatih dan luar biasa. Yang luar biasa hakikatnya. Kenapa demikian? Karena saking inginnya menyanjung Nabi, saking inginnya mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bid'ah? Subhanallah, kita bahas sedikit. Coba Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad namanya tertera dalam Taurat dan Injil, betul? Betul, Bo? Kalau kita baca Diba, itu ada satu lembaran hadis ya yang diambil dari kitab Taurat, nanti kita baca di akhir. Dalam Injil ada, dalam Taurat ada, nama Muhammad dalam Al-Quran juga ada. Artinya Allah mengabadikan nama Nabi secara abadi dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Tapi Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quran sejarah Nabi. Halo? Dalam Quran ada sejarah Nabi apa enggak? Bo, dalam Quran ada sejarah Nabi apa enggak? Enggak ada, tapi justru di Taurat ada. Sementara Allah mengatakan, ya perhatikan, "Wadhkur fil kitab Ibrahim." Ceritakan tentang kisah Ibrahim. "Wadhkur fil kitab Musa." Kisahkan tentang Musa. "Wadhkur fil kitab Maryam." Kisahkan cerita tentang Maryam. Banyak sekali wadhkur. Dalam Al-Quran ada apa enggak? Wadhkur
kitab Muhammadin. Ada apa enggak? Ada apa enggak, Bu? Apakah kemudian kita nggak boleh menceritakan tentang Nabi? Ini orang yang mengatakan nggak boleh maulid ini gagal faham terhadap Al-Quran. Gagal faham istilahnya. Gagal faham. Allah menceritakan dari zaman dulu, bahkan sejak Adam sudah diceritakan bakal lahir seorang cucumu yang akan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalaiq wal Bashar, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Ya, kok giliran kita cerita tentang Muhammad dikatakan gagal faham. Gagal faham itu begitu. Ulama-ulama itu mengumpulkan setelah dia ilmunya begitu komplit, bukunya begitu komplit, kemudian Imam Syafi'i mengatakan kalau memang di situ ada hadis sahih, itu adalah madhabku. Gitu? Artinya tidak membatasi. Sementara kalau Ibnu Hambal mengatakan kalau dia tahu alasan aku beristimbat mengambil hukum, maka silahkan ikut aku. Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana aku cara berpikirku dalam mengeluarkan hadis hukum, maka jangan ikut aku. Artinya mereka begitu hati-hati. Loh kok kita mau nyelonong ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih Pak, NU ini sangat concern dengan pendapat para ulama, bukan pendapat sebetulnya, hasil istihad daripada ulama-ulama salafus saleh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi insya Allah kita semua akan masuk surga dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu minimal ada 4. Syafaatul uzma. Syafaatul uzma tadi ketika orang ada di padang mahsyar beribu tahun, Pak, beribu tahun di padang mahsyar, tidak ada peradilan, sehingga orang-orang mencari orang yang bisa memohon kepada Allah. Mereka datang kepada Adam, Adam mengatakan nafsi nafsi, datang kepada Ibrahim mengatakan nafsi nafsi, dan seterusnya. Datang kepada Nabi Isa nafsi nafsi. Begitu datang kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad mengatakan ana laha, ana laha, ana. Ini bagianku, ini bagianku. Ini syafaatul uzma. Lalu Rasul sujud di situ di bawah arasy. Lalu Rasul memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dibaca oleh manusia karena diilhamkan oleh Allah. Setelah dia memuji-muji Allah, kemudian Allah memanggil Muhammad, angkat kepalamu, mohonlah akan aku ijabahkan, mintalah syafaatkan, akan aku berikan syafaat. Disitulah syafaatul uzma untuk semesta manusia yang ada, karena diawali daripada hisab yang akan dilaksanakan. Disitulah Nabi berdiri, namanya maqamam mahmuda. Ayo, ketika Nabi memberikan maqamam mahmuda, syafaatul uzma, Bapak ada di mana posisinya? Ibu ada di mana? Anak kita ada di mana? Ring 1, ring 2, ring 3, ring 700. Kira-kira di mana kita? Ibu pengen nyodok di ring pertama, Bu? Bapak pengen nyodok di ring pertama? Di situ ada ayat yang sering dibaca ketika salat malam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud. Salat tahajud yang rajin, Allah mengatakan mudah-mudahan Allah menempatkan engkau di tempat maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Di situ letaknya. Pertama itu. Yang kedua, ketika ada azan. Ada azan nih, Pak. Dia membaca adzan berkumandang, Bapak membaca doa setelah mengikuti Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, terus was-salatil qa'imah, terus ati sayyidina Muhammadil wasilatal fadilah, terus wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Terus hadisnya adalah wajabat alaihi syafa'ah. Hadisnya adalah wajib, karena doa innaka la takhluful mi'ad. Orang yang membaca doa habis adzan seperti itu wajib dia mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah ketika pas Rasul mengatakan ana laha, kita ada di dekat situ. Amin. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak, Bu? Karena Rasul pernah mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasul, saudara Rasul sudah hadir semua. Kami semua sudah hadir. Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, Talha sudah hadir.
bukan kalian. Kalian mah sahabat-sahabatku. Lalu terus mana yang kumaksudkan saudara? Mereka adalah orang yang hidup di akhir zaman, yang tinggal di komplek Vidora. Amin. Mereka tidak pernah mengenal aku, tidak pernah kenal proses wahyu turun atau dakwah yang aku berikan, tapi mereka mengimaniku dan berjuang untukku dan untuk agamaku. Mereka adalah saudara-saudaraku yang harganya satu orang bernilai 50 sahabat. Loh, kok nggak ada yang amin? Artinya kita bisa nyodok, ya, bisa nyodok ke depan. Walaupun kita hidup di akhir zaman, tapi Allah kan mengatakan ulaika alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Walaupun kita hidup di akhir zaman, tapi boleh jadi Allah menggolongkan kita dari syuhad minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Kasih. Boleh jadi kita hidup di akhir zaman, tapi surganya ikut surganya para nabi. Gak percaya kayaknya. Mudah-mudahan ikut golongannya para syuhada. Loh, ini kan ayat ini selalu kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam Al-Quran diterangkan anta alaihim itu siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kan gitu. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kalau orang PTQ bisa membaca ihdinas siratal mustaqim pakai Z. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang PTQ bisa baca siratal ladzina an'amta alaihim, gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau bahkan siratal ladzina an'amta alaihim. Macam-macam kiraat itu. Jangan di model, bukan model-model, memang itu adalah kiraat dari sananya. Gitu ya. Nah, an'amta alaihim itu adalah kita mohon pada Allah digolongkan dari kelompok para nabi, kelompok syuhada, kelompok salihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad, tadi belum selesai. Jadi masuk surga rombongan-rombongan, kita sudah siap apa enggak, Bu? Masuk surga dengan rombongan. Ayo sekarang kita tes. Prosesi masuk surga. Jadi prosesi masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau enggak Allah enggak masuk surga loh, ini belakangan nanti. Harus kompak nih. Hatta idza ja'uha wa futihat alaihim wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Orang ahli surga digiring masuk surga. Begitu sampai di pintu surga, malaikat mengatakan salamun alaikum tibtum, salam sejahtera bagi kalian, bahagia bagi kalian. Kalau malaikat membaca salam kan harus dijawab. Kira-kira jawabnya apa? Jawabnya tibna. Apa, Bu? Pak? Tib. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Yang masuk surga bagian depan doang. Bagian Gus Arifin, Pak Wiji yang belum. Salamun alaikum tibtum tibna fadkhuluka khalidin. Jadi hafalin dulu, Bu, tibna. Masuk surga modalnya indah dalam Islam, Bu. Syafaat yang pertama, syafaat yang kedua, orang-orang yang berdosa kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu masuk surga. Syafaat yang ketiga, orang-orang
punya dosa dan dimasukkan di dalam neraka, nanti mendapatkan syafaat Nabi, dia dikeluarkan dari neraka. Dan syafaat yang keempat adalah syafaat bagi orang yang beriman, yang yang ada dalam neraka itu semuanya masuk surga. Subhanallah, amanlah kalau kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, inti daripada peringatan Maulid adalah bagaimana kita bisa menghadirkan akhlak Rasul dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita. Jangan mengatakan saya sudah ikut sunnah Rasul, belum, jauh Bu. Ya mungkin bedanya sedikit. Kalau Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Kalau Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Kalau Rasul sedikit marah pun marah hanya tampak di wajah, mukanya memerah. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Marah itu gampang apa sulit sih Bu? Bu, marah itu gampang apa sulit Bu? Hakikatnya marah itu sulit. Ngomel itu gampang apa sulit Bu? Sulit. Nabi Muhammad kan nggak pernah ngajarkan cara ngomel, nggak pernah ya. Dalam kitab-kitab nggak ada cara ngomel. Orang yang nggak bisa ngomel, suruh ngomel suami, nggak bisa ngomelin suami, nggak bisa, paling hanya nangis, gitu. Tapi ada ibu yang ngomelnya itu pinter banget. Enggak, hari ini kok saya ngomel, oh enggak, kalau sudah ngomelnya lancar gitu pasti sudah terlatih gitu ya. Jadi ngomel itu hakikatnya susah. Bagi yang sudah sering latihan ya gampang. Kalau sudah sering latihan, tidur aja. Subhanallah, mari kita hadirkan akhlak Rasul dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti akhlak Rasul, kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dengan menghadirkan akhlak Rasul, masyarakat kita menjadi masyarakat marhamah. Dan mudah-mudahan kita menjadi qudwah bagi umat secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu karena waktunya sudah siang mau zuhur. Mari kita yang doa biar Kiai Arifin saja, jangan saya. Lebih afdal, lebih sahih, lebih sah. Ya, hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini, niat Bapak, niat Ibu yang hadir, yang nyumbang, yang bertugas dalam menyukseskan acara ini semuanya mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan ampunannya pada kita semua, dan juga kelak Allah mengizinkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil nar wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنزلنا رحمة وشفاعة وبركة في بيتنا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلنا رحمة وشفاعة وبركة في بلدنا إندونيسيا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلنا رحمة وشفاعة وبركة في كل سفرنا وأنت خير المنزلين. يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.